Adik-adik, para pejuang PTN, bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, terus berusaha dan belajar semaksimal mungkin, selalu mematuhi protokol kesehatan. Kali ini, kami akan memberikan informasi penerimaan mahasiswa baru, jalur seleksi mandiri, Universitas Teknologi 10 November atau ITS Surabaya tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, program SKMP ITS terbagi menjadi 3 jalur, yaitu seleksi kemitraan, seleksi mandiri, dan seleksi prestasi. Penerimaan jalur SKMP. Yang pertama adalah seleksi kemitraan. Diperuntukkan bagi siswa SMA dan sederajat yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS dan merupakan utusan instansi mitra, perusahaan, Pemprov, Pemkab, dan Pemkot yang mempunyai nota kesepahaman dengan ITS ditunjukkan dengan adanya MOU dan MOA. 2. Seleksi mandiri. Seleksi mandiri diperuntukkan bagi siswa SMA dan sederajat yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS dari masyarakat umum yang berminat. Sedangkan yang ketiga adalah seleksi prestasi, yaitu diperuntukkan bagi siswa SMA sederajat yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ITS dan mempunyai prestasi atau penghargaan pada kegiatan seperti di bawah ini. Juara lomba tingkat provinsi, nasional, dan internasional seperti Olimpiade Sains, lomba karya ilmiah, olahraga dan seni, ketua OSIS, dan penghafal kitab suci, tahfiz minimal hafal 10 juz. Seleksi penerimaan calon mahasiswa baru program SKMP ITS dapat diikuti oleh pendaftar dari SMA dan sederajat lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021. Seleksi SKMP akan didasarkan pada nilai UTBK tahun 2021 atau nilai tes kemampuan akademik ITS tahun 2021. Nilai raport, deskripsi diri, dan prestasi-prestasi lainnya. Khusus peminat program studi desain produk industri, desain komunikasi visual, dan desain interior, Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital diharuskan mengunggah portofolio. Informasi tentang portofolio akan diinformasikan lebih lanjut. Persyaratan dan ketentuan. Pertama, pendaftar adalah siswa SMA dan sederajat lulus tahun 2019, 2020, atau 2021 yang telah memiliki nomor peserta UTBK atau nomor peserta ujian kemampuan akademik ITS. 2. Bagi pendaftar yang salah satu pilihan prodinya adalah desain produk industri, desain komunikasi visual, atau desain interior, diharuskan mengunggah portofolio. 3. Bagi pendaftar yang akan mendaftar melalui seleksi kemitraan, selain persyaratan di atas, juga berlaku ketentuan sebagai berikut. Pendaftar adalah utusan instansi mitra yang tercantum dalam mitra ITS. Daftar mitra ITS adalah mitra yang telah melakukan kerjasama dengan ITS yang ditandai dengan adanya MOU dan MOA antara mitra dengan ITS. B. Setelah melakukan pendaftaran, peserta harus mengirimkan bukti pendaftaran kepada instansi terkait. Selanjutnya, instansi tersebut diwajibkan mengirimkan rekap calon peserta SKM yang direkomendasikan. C. Pendaftar yang namanya tidak masuk dalam daftar peserta yang direkomendasikan instansi mitra ITS tidak dianggap sebagai peserta program kemitraan. 4. Bagi pendaftar seleksi prestasi, diharuskan mengunggah bukti sertifikat prestasi dan penghargaan. Jadwal penting terkait SKMP ITS 2021. Pendaftaran SKMP adalah tanggal 8 Mei sampai 17 Juni 2021. Verifikasi hafalan tahfiz tanggal 23 Juni 2021. Wawancara bagi pendaftar IUP dan Joint Degree 24 Juni 2021. Pengumuman hasil seleksi tanggal 29 Juni 2021. Tes kemampuan akademik TKA ITS jalur mandiri. Tes kemampuan akademik pendaftaran seleksi penerimaan mahasiswa baru. Hasil TKA bisa digunakan untuk mendaftar seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur program, sarjana S1, sarjana kelas internasional atau IUP,
dan sarjana terapan D4. Peserta harus mendaftar SKMP jika mau ikut seleksi mandiri ITS. Tes kemampuan akademik TKA ITS adalah tes yang diselenggarakan oleh ITS bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di ITS. Tes ini digunakan untuk menilai potensi dan kemampuan belajar calon mahasiswa. TKA ITS terdiri dari 1. Tes potensi akademik. Tes potensi akademik mengukur kemampuan verbal, kuantitatif, logika, dan spasial. Kedua, tes kemampuan dasar. Tes kemampuan dasar, Saintek terdiri atas matematika IPA, fisika, kimia, dan biologi. Sedangkan tes kemampuan dasar Soshum terdiri atas sejarah, ekonomi, sosiologi, dan geografi. Persyaratan dan ketentuan. TKA ITS diperuntukkan bagi siswa SMA yang sederajat kelas 12 pada tahun 2021 atau peserta didik paket C tahun 2021 dengan maksimal umur 22 tahun. B. Lulusan SMA sederajat tahun 2019 dan 2020 atau lulusan paket C tahun 2019 dan 2020 dengan maksimal umur 22 tahun. C. Siswa yang telah mendapatkan sertifikat A level IB diploma dengan maksimal umur 22 tahun. 2. Tes dilakukan secara online, sehingga peserta tes diwajibkan menyiapkan atau memiliki kelengkapan sebagai berikut: laptop atau PC dengan fasilitas built-in kamera atau webcam, sistem operasi Windows 10, account Zoom Meetings, jaringan internet yang memadai. Peserta harus memastikan koneksi internet dapat digunakan terus selama tes berlangsung. Disarankan minimum 5 Mbps. Tidak ada tes pengganti karena adanya gangguan yang terjadi pada koneksi internet peserta. Segala bentuk kecurangan yang ditemukan, baik selama tes maupun pasca tes, maka akan dikenakan sanksi berupa pembatalan hasil tes dan seleksi penerimaan mahasiswa. Jadwal pelaksanaan. Pendaftaran TKA dijadwalkan dibuka tanggal 3 Mei sampai 17 Juni 2021. Pendaftaran akan ditutup jika kuota tes telah terpenuhi. TKA akan dilakukan dalam beberapa hari dari tanggal 14 sampai 19 Juni 2021. 1. Setiap calon peserta dapat memilih sebanyak-banyaknya 4 program studi dari daftar program studi. Urutan pilihan program studi menyatakan prioritas pilihan. 2. Calon peserta tidak diperkenankan mengganti program studi yang telah dipilih dengan alasan apapun. 3. Calon peserta menandatangani kartu bukti pendaftaran tersebut pada tempat yang disediakan. Kartu bukti pendaftaran yang telah ditandatangani berlaku sebagai kartu tanda peserta seleksi kemitraan, mandiri, dan prestasi tahun 2021. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan dibawa untuk daftar ulang bila diterima nantinya. Sekarang kita masuk pada biaya pendidikan jalur seleksi SKMP. Uang kuliah atau UK per semester dibagi dalam 3 kategori yang disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa. Indeks kemampuan ekonomi orang tua ditentukan pada saat daftar ulang. Kategori dan tarif UK dapat dilihat pada tabel berikut. Kategori 1, uang kuliah sebesar 7.500.000. Kategori 2, uang kuliahnya sebesar 10 juta rupiah. Kategori 3, uang kuliahnya sebesar 12.500.000 rupiah. Sumbangan pengembangan institusi. Untuk Fakultas Sains dan Analitika Data, program studi fisika, tarif minimal SPI adalah 30 juta untuk jalur mandiri. Sedangkan untuk kemitraan adalah 60 juta. Program studi matematika 50 juta, kemitraan 75 juta. Statistika 50 juta dan kemitraan 75 juta. Untuk program studi kimia, tarif mandirinya adalah 50 juta, sedangkan kemitraan 75 juta. Biologi 30 juta, kemitraan 50 juta, dan aktuaria 50 juta buat mandiri dan kemitraan 75 juta. Untuk Fakultas Teknologi, Industri, dan Rekayasa Sistem, tarif minimal SPI buat mandiri sebesar 75 juta,
kecuali teknik pangan sebesar 50 juta. Untuk Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, tarif minimal SPI Mandiri rata-rata adalah 50 juta sampai dengan 75 juta. Sedangkan untuk kemitraan, Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian antara 75 juta sampai 100 juta rupiah. Untuk Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, tarif minimal SPI jalur mandiri sebesar 75 juta rupiah dan kemitraan antara 75 juta sampai 100 juta rupiah. Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, tarif minimal SPI jalur mandiri 75 juta rupiah kecuali studi pembangunan sebesar 30 juta rupiah. Untuk Fakultas Vokasi, tarif minimal SPI jalur mandiri adalah 50 juta rupiah, sedangkan kemitraan sebesar 60 juta rupiah. Program Studi dan Daya Tampung SKMP 2021 ITS. Jalur SKMP dibuka untuk semua program studi sarjana dan sarjana terapan yang diselenggarakan oleh ITS. ITS juga menerima calon mahasiswa dari non-eksakta untuk program studi desain produk industri, desain interior, desain komunikasi visual, perencanaan wilayah dan kota, tetapi harus mempunyai nilai UTBK Saintex atau TKA Saintex. Untuk program studi manajemen bisnis dan studi pembangunan, calon mahasiswa harus mempunyai nilai UTBK Soshum dan TKA Soshum. Program Studi dan Daya Tampung SKMP 2021 ITS. Yang pertama adalah Fakultas Sains dan Analitika Data. Program studi Fisika dan Matematika daya tampungnya adalah sebesar 100 orang. Statistika 80 orang, Kimia 100 orang, Biologi dan Aktuaria sebesar 60 orang. Untuk Fakultas Teknologi Industri dan Rekayasa Sistem, Teknik Mesin sebanyak 90 orang daya tampungnya jalur mandiri, Teknik Kimia, Teknik Fisika, Teknik Industri, dan Teknik Material sebanyak 60 orang. Sedangkan Teknik Pangan sebesar 40 orang. Untuk Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumian, daya tampung tahun 2021 jalur mandiri adalah Program Studi Teknik Sipil sebesar 60 orang, Arsitektur 51 orang, Teknik Lingkungan 50 orang, Perencanaan Wilayah dan Kota 65 orang, Teknik Geomatika 55 orang, dan Teknik Geofisika sebanyak 40 orang. Untuk Fakultas Teknologi Kelautan, Teknik Perkapalan, daya tampungnya adalah 20 orang, Teknik Sipil Perkapalan 70 orang, Teknik Kelautan 60 orang, Teknik Transportasi Laut 25 orang, dan Teknik Lepas Pantai sebanyak 40 orang. Sementara Fakultas Teknologi Elektro dan Informatika Cerdas, daya tampung jalur mandiri tahun 2021 adalah Teknik Elektro sebanyak 108 orang, Teknik Biomedik 40 orang, Teknik Komputer 40 orang, Teknik Informatika 110 orang, Sistem Informasi 80 orang, serta Teknik Informasi sebanyak 40 orang. Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital, daya tampung jalur mandiri tahun 2021 adalah untuk program studi desain produk industri sebanyak 60 orang, desain interior dan desain komunikasi visual sebanyak 40 orang, manajemen bisnis 35 orang, dan studi pembangunan sebanyak 50 orang. Selanjutnya Fakultas Vokasi, program studi Teknologi Rekayasa Pengolahan dan Pemeliharaan Bangunan Sipil, Teknik Sipil D4 sebanyak 45 orang, Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air 45 orang, Teknologi Rekayasa Manufaktur 50 orang, Teknologi Rekayasa Konversi Energi 50 orang, Teknologi Rekayasa Otomasi 70 orang, Teknologi Rekayasa Kimia Industri sebanyak 50 orang, Rekayasa Teknologi Instrumentasi 65 orang, Statistika Bisnis 65 orang. Total jumlah daya tampung jalur mandiri ITS tahun 2021 adalah sebanyak 2.489 orang. Tata cara pendaftaran. Pertama, calon peserta melakukan pendaftaran di akun SNITS dengan alamat smith.its.ac.id. 2. Lakukan aktivasi akun dengan mengklik
link aktivasi yang dikirim oleh SMITS ke email yang didaftarkan. 3. Login ke akun, unggah foto dan melengkapi biodata. 4. Pilih pendaftaran TKA ITS. 5. Pilih sesi tes online. Finalisasi pilihan sesi tes online untuk mendapatkan kode pembayaran. Sesi tes yang dipilih akan kadaluarsa apabila tidak dilakukan pembayaran sampai batas waktu yang telah ditentukan. Pendaftar harus memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk melakukan finalisasi sesi tes dan pembayaran. Dengan menggunakan kode pembayaran, calon peserta membayar biaya tes sebesar Rp150.000. Perhatikan, biaya tes tidak dapat ditarik kembali dengan alasan apapun. Yang ketujuh, setelah melakukan pembayaran, login kembali ke SMITS untuk mencetak kartu peserta tes untuk sesi tes yang dipilih. Kedelapan, calon peserta harus menyimpan dan mencetak file kartu bukti pendaftaran online. 9. Calon peserta menandatangani kartu bukti pendaftaran tersebut pada tempat yang disediakan. Kartu bukti pendaftaran yang telah ditandatangani berlaku sebagai kartu tanda peserta TKA ITS tahun 2021. Kartu ini harus disimpan dengan baik dan ditunjukkan pada saat tes. Tata tertib tes. Sebelum pelaksanaan tes, peserta wajib hadir tepat waktu sesuai dengan pemesanan sesi tes. Untuk melakukan persiapan dan pengecekan identitas, sistem tes ini tidak akan melayani peserta yang datang terlambat. Bagi peserta terlambat dianggap tidak hadir alias gugur. Peserta wajib mengaktifkan fitur mikrofon dan video kamera pada aplikasi Zoom Meetings. Peserta dilarang menggunakan virtual background pada aplikasi Zoom Meeting. Peserta harus memastikan cukup penerangan di bagian wajah peserta dan tidak menggunakan masker. Ruang tempat peserta melakukan ujian harus di ruangan tersendiri. Posisi peserta harus membelakangi pintu masuk ruangan. Peserta harus memastikan ruangan yang dipakai tes adalah tenang. Pengawas dapat mengeluarkan peserta dari tes jika timbul kegaduhan dari ruangan peserta yang mengganggu peserta lain. Peserta harus menunjukkan kepada pengawas yang pertama kartu tanda peserta tes, yang kedua ruangan sekitar tempat peserta tes dan memastikan tidak ada orang lain di ruangan yang sama. Selanjutnya peserta tidak dapat memenuhi semua ketentuan tersebut di atas akan dikeluarkan atau dibatalkan keikutsertaannya dalam TKA. Selamat pelaksanaan tes. 1. Adanya aplikasi tes. Yang kedua, memasukkan token dan memilih pilihan menu start. Token tes akan diberikan dan diinformasikan kepada peserta oleh pengawas tes sesaat sebelum tes dimulai. 3. Mengerjakan soal sesuai dengan waktu mengerjakan. 4. Menjawab putar soal dengan cara memilih atau mengklik opsi jawaban. 5. Pengawas tes akan memonitor peserta melalui video Zoom Meeting. 6. Peserta tes dilarang keras mematikan kamera dan melakukan mute mikrofon. Pengawas dapat mengeluarkan peserta tes jika peserta melanggar peraturan tersebut. Peserta harus memastikan ruangan yang dipakai tes tenang. Pengawas dapat mengeluarkan peserta dari tes jika timbul kegaduhan dari ruang peserta yang mengganggu peserta lain. 8. Tidak ada orang lain di ruangan yang sama ketika tes berlangsung. 9. Selama tes berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban soal kepada siapapun. Meninggalkan ruangan selama tes berlangsung. 10. Peserta wajib menunjukkan ulang kondisi sekeliling di ruangan jika diminta oleh pengawas sewaktu-waktu. 11. Aplikasi tes TKA ITS akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta otomatis dianggap sudah log out. Setelah pelaksanaan tes, peserta memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum klik tombol selesai tes. Peserta dapat mengakhiri atau leave Zoom Meeting setelah diberi instruksi oleh pengawas tes. Informasi SKM di ITS dan alamat kontak seleksi masuk ITS adalah Direktorat Pendidikan, Subdit Rektorat Admisi, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111. Telepon 0813 5764 4598.
Khusus WA dan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru dilayani pada jam kerja jam 8 sampai jam 16.00. Email admisi@its.ac.id. Demikian informasi penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi 10 November Jalur Mandiri. Selamat berjuang, belajar dengan serius. Semoga adik-adik mendapatkan hasil yang terbaik. Amin.